Ya, terima kasih Gus Wahid. Ini eh, selamat malam juga nih untuk rekan-rekan yang banyak yang apa ya saya kenal ini ya, Prof Agus juga ini ya. Kemudian Mas Adi dari Mas Eri, tentunya eh, Pak Imam tadi ya, dan Pak Mude tadi ya. Eh, ini memang menarik ini ya, topik ini. Tapi saya pikir tadi sudah banyak sekali ya dari rekan-rekan sekalian ya. Saya coba memberikan pandangan yang apa ya, yang agak sedikit tidak terlalu teknikal lah ya. Karena kalau teknikal saya pikir jago-jagonya banyak semua di sini ya. Mantan rektor, mantan deputi dan segala macam ya. Meskipun saya pernah jadi dekan dan WR, tapi saya sekarang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu senang berbicara teknis sekarang ya detail. Saya lebih coba lihat lebih agak global ya. Jadi pertama-tama memang masalah pendidikan ini kalau saya pribadi melihat ya pendidikan di Indonesia ini harus bisa berkontribusi untuk membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera, lebih bahagia lah ya, dan keseluruhannya ya. Sehingga memang kalau perguruan tinggi di Indonesia menurut saya memang kalau dalam keilmuan kita ingin globally respected lah ya, itu jelas. Tapi pada saat yang sama menurut saya kita harus locally relevan ya. Hmm, jadi seperti dikatakan Mas Agus tadi, masalah food, energy, water ya, itu kan masalah bangsa kita saat ini. Nah, kalau pendidikan tinggi di Indonesia tidak berkontribusi dalam apa ya, dalam ketahanan pangan, energi dan air, saya pikir juga tidak terlalu bermanfaat ya. Jadi slogan kita saya pikir memang tidak hanya globally respected ya dalam hal keilmuan, Scopus, Q1 dan segala macam, tapi harus locally relevan lah ya. Itu saya pikir seperti Mas Adi tadi juga menyampaikan ya. Dan sudah disampaikan memang lanskap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini cepat sekali ya. Tadi Mas Wahid dari awal juga sudah mengatakan, Pak Menteri tadi ya, Pak Gambri, Abdul Kadir sudah menyampaikan juga ya. Sekarang ini artificial intelligence, Internet of Things ya, blockchain, data analisis, big data ya, robotik segala macam cepat sekali ya. Kita nggak bisa ngikuti bahkan kadang-kadang di ITB sendiri kita merasa ini cepat sekali ya. Yang nggak bisa ngikuti itu fasilitas lab terutama ya, karena anggarannya itu kita tahu lah ya, anggaran kementerian untuk lab dan modernisasi laboratorium segala macam, waduh minim sekali gitu ya. Kemudian telekomunikasi juga sekarang 4G, 5G, bahkan Cina sudah 6G ya. Kemudian integrasi nano, bio, kogno, info cepat sekali sekarang ini ya. Jadi maksudnya kita memang tidak bisa menghindari. Ini nomor satu ya. Kita harus bisa menerima bahwa perkembangan sains dan teknologi itu memang cepat sekali. Dan saya setuju seperti Pak Menteri tadi dari Malaysia katakan, ya kita harus berusaha memanfaatkannya ya, mengeksplor manfaatnya. Dan manfaatnya banyak sekali. Itu jelas ya. Kita tidak bisa nafikan ya. Jadi kita harus berusaha mengeksplor menggunakannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ya. Maksudnya locally relevan itu harus harus lebih diperbanyak itu ya. Mudorotnya tapi kita juga paham lah ya di zaman sekarang ini kan digital crime ya, buzzer, hoax ya, itu tambah canggih ya. Bahkan seperti saya katakan di minggu lalu, yang belajar sains dan teknologi yang modern ini bukan hanya manusia ya, Saiton dan teman-temannya juga belajar ya. Jadi cara mereka menipu manusia juga semakin canggih. Nah ini kita harus sadar juga ya, ilmu pengetahuan manusia berkembang, tapi Saiton juga berkembang cepat ya ilmunya ya. Mereka mengikuti lah ya, karena hidup lebih lama. Lebih cepat Shaiton. Nah, tapi saya tetap percaya ilmu Gusti Allah itu jauh lebih banyak ya. Di Quran kita pun juga tahu kan kalau 7 lautan dijadikan tinta menuliskan ilmu Gusti Allah itu nggak akan habis ya.
Jadi jangan juga terpesona bahwa perkembangan sains dan teknologi itu bisa mengalahkan ilmu Gusti Allah, tidak ya. Makanya saya katakan ke mahasiswa dan saya setuju tadi dikatakan oleh Mas Agus dan teman-teman. Saya selalu katakan ke mahasiswa saya, artificial intelligence itu memang sangat membantu ya. Tetapi saya katakan gunakan selalu original intelligence ya. Uh, jadi original intelligence itu tetap lebih penting ya, lebih penting dan lebih bagus ya. Jadi OI itu tetap harus dikedepankan dibandingkan dengan AI ya. Maksudnya Gusti Allah itu sudah menciptakan sesuatu bahwa uh, berpikir itu tidak hanya menggunakan akal ya. Uh, kan di dunia tasawuf kita bisa Gus Wahid dan teman-teman Pak Imam pasti tahu ya. Berpikir itu kita harus menggunakan semuanya ya. Kita bisa berpikir dengan mata, dengan penciuman, dengan tangan, dengan otak dan segala macam. Dan linkage antara semuanya itu sulit dengan AI sekarang ya. Jadi saya tetap percaya, saya pribadi tetap percaya original intelligence much much better than AI. Tapi saya tidak bisa menafikan AI ya. Jadi AI tetap. Nah kemudian kalau kita lihat arsitektur manusia itu dari dulu kan nggak berubah sebenarnya ya. Manusia ada jiwa, ada ruh ya, ada hati ya. Hati pun ada lapisan-lapisannya. Secara arsitektur dari zaman dulu sampai sekarang itu mirip ya. Yang berubah itu sebenarnya lingkungan kita ya. Lingkungannya sekarang itu adalah lingkungan AI dan seterusnya. Sehingga watak manusia itu juga dipengaruhi ya. Jadi otak dan watak itu dipengaruhi. Otak, watak, hati sebenarnya ya. Itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Lingkungan dan juga gangguan setan yang tambah juga lebih hebat ya. Saya katakan ke mahasiswa saya hati-hati dengan syaiton 4.0 saya bilang ya. Mereka lebih canggih dari manusia 4.0 ya. Dan sumber belajar memang banyak sekali ya. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Menteri. Saya meriksa tugas-tugas mahasiswa yang pakai AI itu bagus-bagus memang kalau tugas. Tapi kelihatan itu waktu ujian. Saya baru melaksanakan UTS, handphone harus dikumpulkan, buku dikumpulkan di depan, mereka harus pakai original intelligence. Itu begitu saya cross check dengan nilai tugas, itu kadang-kadang nggak nyambung. Ada yang nilai tugasnya bagus, UTS-nya bagus, oh itu berarti dia menggunakan OI-nya betul. Tapi ada yang tugasnya bagus, UTS-nya jeblok, berarti dia pakai ChatGPT. Jadi menurut saya ini jadi masalah ya. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat kondisi geografis Indonesia kan tidak terlalu banyak berubah ya. Kita negara kepulauan, biodiversitasnya bagus, tapi suku-sukunya banyak dan segala macam ya. Jadi dengan perkembangan AI yang begitu cepat pun atau teknologi 4.0 begitu cepat pun kondisi geografis Indonesia ya seperti itu. Dan saat ini yang paling berkembang memang Jawa ya. Kalau saya ke Sulawesi, mohon maaf ya, di tengah Sulawesi mungkin di Sopeng dekat Danau Tempe itu ya sudah berbeda kondisi pendidikan tinggi ya. Jadi kalau kita ngomong di sana AI, blockchain, big data analysis, ini agak sedikit kadang-kadang absurd ya. Jadi policy pendidikan tinggi di Indonesia memang saya setuju nggak bisa digebyah uyah ya. Saya selalu percaya bahwa rasanya untuk kondisi pendidikan tinggi Indonesia yang sangat variatif spektrumnya, mungkin kita nggak tahu nih Mas Agus yang biasa di pemerintahan, mungkin harus ada uh, apa ya regulasi yang tidak sama untuk seluruh Indonesia ya. Saya pikir nggak pas gitu ya. Regulasi yang berlaku untuk ITB, untuk PTS di Jawa, untuk PTS di Maluku Tenggara, untuk PTS di Papua. Rasanya apa? Secara logika aja nggak pas. Jadi menurut saya memang apakah bisa ya regulasi itu yang memang saya nggak ngerti nih hukum negara gini boleh apa tidak regulasi itu berbeda-beda dalam satu negara untuk satu hal yang uh,
sama ya, mungkin Bang Marzuki yang pernah ketua DPR yang paham ini ya. Jadi kondisi geografis Indonesia tetap sama, mungkin problem kita nanti climate change, sustainability ya dalam food, energy dan water. Kondisi perguruan tinggi Indonesia juga tidak sama ya, regulasinya nggak mungkin lah ya. Kalau Malaysia tadi Pak Menteri ngomong ya karena dia sangat sangat apa ya, sangat kecil ya. Jadi kalau teman-teman dari Singapura mulai ngeledek pendidikan di Indonesia, saya bilang kamu membandingkan sesuatu yang tidak cocok ya. Saya bilang Singapura itu sama dengan kecamatan mungkin Keramat Sentiong kalau di Jakarta. Indonesia itu dari Sabang Merauke itu 5.100 kilo ya. London Baghdad itu 4.100 kilo. Jadi kita ngomong negara yang sangat besar ya. Nggak bisa dibandingkan sistem pendidikan tingginya seperti dengan Malaysia misalnya yang mungkin setengah Sumatera aja tidak ada ya. Ini bukan usaha membela diri ya, tapi maksud saya Indonesia memang problemnya jauh lebih besar daripada negara Singapura dan Malaysia ya. Jadi maksud saya kita jangan jangan pesimis dulu ya. Justru tantangan kita besar ya. Dan kemudian yang saya lihat ini Gus Wahid dan teman-teman, ini masalah digital humanity ya. Mungkin Mas Adin yang paling cocok ngomong ini ya. Karena saya melihat perkembangan sains teknologi ini semakin menjauhkan manusia dari dirinya sendiri ya. Menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Nah di ITB ini memang Fakultas Seni Rupa dan Desain, ada Sains dan Humaniora. Itu kita mulai memikirkan tentang digital humanity. Bagaimana kemanusiaan ini di era digital ini sebaiknya bagaimana tadi ya. Tadi Pak Menteri mengatakan otak watak ya, tapi saya tambahkan satu lagi hati ya. Otak watak hati. Karena kalau hati itu baik, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semuanya baik. Kalau hati buruk, ya semuanya buruk ya. Jadi pendidikan itu harus bisa mensinkronkan otak, watak, atau integritas tadi Mas Agus mengatakan, dan hati ya. Hati itu mulai dari mungkin sodar, kolbu, fuad, loop yang terdalam, yaitu bagaimana mengintegrasikan dalam sistem pendidikan ya. Jadi kalau saya melihat kalau orang kuat di dalam keagamaan, nah ini pelajaran agama juga harus dipikirkan ini apa dipikirkan bentuknya. Saya nggak jelas ini nanti bagaimana ya, terutama Pak Imam nanti ya. Uh, Pelajaran agama untuk anak-anak didik kita dari TK sampai perguruan tinggi di era AI ini sebaiknya bagaimana ya. Ini juga di ITB jadi perdebatan ya. Bagaimana kita mendidik agama dalam artian akhlak, adab, integritas di era digital. Ini digital humanity-nya bagaimana ini arsitekturnya. Kita masih gamang. Kalau kita belajar ke barat, terus terang nggak ada yang bisa diharapkan ya. Kalau di barat juga mereka meninggalkan seolah-olah ya. Tadi Pak Imam mengatakan pesantren bagus, bisa mungkin ada metode-metode pesantren yang bisa masuk ke dalam digital mode of teaching of religion ya in digital era walau alam ya. Tapi saya pribadi concernnya di sana ya. Kita semua nonton TV ya, ada orang dimutilasi dan segala macam itu. Saya kadang-kadang mengatakan Masya Allah ini apa yang salah gitu ya. Jadi saya mengharapkan pendidikan di Indonesia di masa depan di level apapun tidak melupakan Tuhan lah ya. Karena saya yakin kalau suatu bangsa sudah melupakan Tuhan, mau sains dan teknologinya itu setinggi apapun, keberkahan itu akan hilang ya. Dan kalau Tapi keberkahan dari hilang dari suatu negara tapi pergi, religius banget. ya keberkahan hilang itu udah kita rasanya rusuh aja ya. Makanya negara kita ini rasanya kok rusuh aja, ada masalah aja, ditangkep aja segala macam, ini itu. Mas Adi mungkin yang di istana dulu pernah tahu kan. Kalau saya mengatakan ini keberkahan Gusti Allah ini mulai pelan-pelan lari ini ya. Makanya para kiai-kiai dari pesantren NU dan segala macam tolong didoakan gitu ya, bagian keberkahan itu jangan lari lah ya. Jangan lari dari bumi Indonesia. Jadi itu saja Gus Wahid. Sedikit pemikiran dari saya ya. Saya sendiri juga masih galau terus ya. Walau alam ya. Tapi saya banyak belajar lah dari teman-teman ya.
malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pandangan Prof. Hasanuddin dari ITB Bandung.